banyak cara sebetulnya untuk koneksi dengan semesta, kan terhubung dengan semesta gitu. Iya. Ya banyak cara, artinya dengan bentuk komunikasi seperti apa? Kalau orang-orang tuh berdoa, kan? Iya. Kita silaturahim, berjabat tangan, iya. Itu simbol. Jabat tangan tuh itu simbol? Simbol lah. Oh. Jadi dari gerakan perbuatan itu semua simbol. Bisa kasih contoh nggak Mas? Misalkan gini, simbol-simbol semesta itu apa aja? Nah kalau saya kan koko numerologi ya teman-teman ya. Jadi karena saya belajar numerologi, maka saya menganggap, ya bukan hanya menganggap ya, tapi memang diyakini ya oleh banyak orang juga bahwa numerologi itu kan isinya kan angka-angka. Nah angka ini nggak cuma hanya sekedar angka, angka ini sekali lagi punya makna dan punya energinya juga, apalagi setiap hari. Simbol yang di sana kan itu alam semesta ya, kayak bintang itu terkait dengan ada yang di bumi, koneksi bagaimanapun. Makanya setiap orang itu punya karakter di bulan berapa lahir. Ya kan? Iya. Itu membawa karakter pada diri. Betul. Kalau arti angka 3, 6, dan 9 di numerologi ya, 3 itu tuh angka semangat. 3 itu angka agresif. Agresifnya dalam hal yang positif ya. 3 itu adalah angka bergerak, angka optimis. Makanya sebelum orang mau sukses, pasti dia harus punya semangat. Dia harus punya motivasi dulu. Nggak mungkin orang tiba-tiba tuh langsung sukses. Pakai ini dong. Oke, Mas Dodo. Ya tadi kita udah bahas banyak ya Mas Dodo ya. Nah sekarang kita bahas nih mengenai rahasia simbol semesta. Tapi memang masih rahasia ya, karena banyak orang itu belum ngeh ya, belum ngeh. Padahal sebenarnya simbol semesta itu tuh ada di sekitar kita. Bisa jadi simbol-simbol tersebut itu adalah salah satu pesan dari semesta, atau bisa bilang pesan dari malaikat. Ya kalau ada yang percaya ya, pesan juga dari Tuhan. Bisa jadi ya. Karena kan Tuhan atau apapun itu kalau kirim pesan itu kan bisa melalui banyak cara kan. Salah satunya adalah dari simbol semesta. Nah, Mas Dodo tolong jelaskan deh Mas. Menurut Mas Dodo itu simbol semesta itu kayak gimana lah, seperti itu? Ya itu, simbol itu kan sebenarnya bentuk tadi salah satu koneksi. Salah satu koneksi dengan semesta gitu loh. Nah, banyak cara sebetulnya untuk koneksi dengan semesta, kan terhubung dengan semesta gitu. Iya. Ya banyak cara, artinya dengan bentuk komunikasi seperti apa? Kalau orang-orang tuh berdoa, kan? Iya. Kita silaturahim, berjabat tangan, itu simbol. Jabat tangan tuh itu simbol? Simbol lah. Oh. Jadi dari gerakan perbuatan itu semua simbol. Dalam tubuh kita semua simbol. Kok bisa tahu orang itu marah dari mukanya kan? Iya. Matanya bagaimana, kan simbol kok. Jadi simbol itu bukan hanya dalam bentuk tulisan saja, dalam gerakan itu simbol dan semuanya. Nah itu diperlukan kepekaan. Nah untuk melihat atau mendapatkan kepekaan itu kita harus masuk kepada kesadaran netral. Kesadaran netral. Tidak boleh pro gitu. Kita lebih bagusnya itu kayak hening sesaat, mengambil sebuah hikmah dari benturan itu. Baik yang kita anggap itu jelek atau bagus, tetap kita posisinya tengah-tengah. Karena netral. Kalau memilih itu subjektif, pasti pro ke siapa dong? Nah itu tidak netral. Jadi kalau supaya netral itu ya kita tidak boleh memilih dulu, tapi mengambil sebuah hikmah. Dari dua kejadian itu apa sih yang bisa kita ambil? Nah, biasanya orang-orang yang sudah mencapai titik peka itu, dia intuisinya tuh cukup tinggi dan peka untuk melihat simbol-simbol itu. Ini karena memang gini, karena memang nggak semua orang itu ngeh ya, nggak semua orang itu sadar akan simbol-simbol, dan kalau udah tahu simbol, ini artinya apa gitu. Iya kan? Nah itu kan pencapaiannya kan beda-beda Pak. Betul. Oke lanjut Mas. Kan simbol itu sebetulnya tidak jauh ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ya. Contoh Mas ya, kayak angka. Angka simbol bukan? Ya iyalah. Iya. Sekarang gini, Mas, duit itu simbol Mas. Duit itu simbol. Duit itu kan dibikin, nilai value-nya kan dari emas. Emasnya mana? Nggak ada kan? Kertas deh. Ini simbol bahwa uang ini senilai dengan emas. Kan jaminannya kan, emasnya ada dong harusnya. Ada. Nah simbol, Tuhan ya kita yakinin ada, semesta ada.
Tapi kan kita tidak bisa lihat itu gitu loh. Maka pejiwaan Tuhan itu untuk berkomunikasi sama manusia atau sama itu, semesta itu lebih cerdas. Artinya dia berkomunikasi dengan simbol. Dengan diri manusia material dengan material gitu loh. Rasa, simbolnya dengan rasa. Nah bisa kasih contoh nggak Mas? Misalkan gini, simbol-simbol semesta itu apa aja? Nah kalau saya kan kokonumerologi ya teman-teman ya. Jadi karena saya belajar numerologi, maka saya menganggap ya, bukan hanya menganggap ya, tapi memang diyakini ya oleh banyak orang juga bahwa numerologi itu kan isinya kan angka-angka. Nah angka ini nggak cuma hanya sekedar angka. Angka ini sekali lagi punya makna dan punya energinya juga. Apalagi setiap hari ya, bahkan dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan itu selalu ada angkanya ya, jam lahir sama jam kematian gitu loh, gampangnya gitu. Nah ini kan penuh apa ya namanya, penuh pesan-pesan. Itu sebenarnya manusia itu harusnya tuh sebenarnya ketika lahir dan menjalani kehidupan itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, sudah ada pesan-pesan atau sudah ada bimbingannya sebenarnya. Nah makanya sebenarnya di numerologi itu bisa dijelaskan itu semua Mas. Nah kalau dari Mas Dodo, kalau menurut Mas Dodo, simbol-simbol semesta itu apa aja deh Mas? Biar teman-teman ini biar lebih ngeh. Oke. Ya arti seperti tadi kan kita bilang bahwa angka itu udah memang kehidupan sehari-hari kan. Betul. Uang aja ada nominal angkanya. Iya betul. Simbol. Kita ngomong aja ada tulisannya kok. Kita ngomong ada tulisannya, oke. Itu simbol juga. Ya. Iya. Tapi saya mau mencoba menarik ke belakang ya. Itu dari mana kok adanya huruf sama angka itu kan lahir. Nah, ribuan tahun yang lalu sebetulnya kan komunikasinya belum ada angka sama huruf sebetulnya awalnya. Tapi mereka itu melihat dari sebuah simbol. Contoh gini, kalau dalam keyakinan kami ya, Nabi Ibrahim deh ya, ini karena keyakinan saya. Mungkin ada kesamaan dengan agama lain. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya kan, itu kan bergantinya siang dan malam kok. Nah itu kan simbol, dia ngeliat matahari, ya kan, lihat bintang, bulan, itu semua penuh simbol. Dulu, sekarang kalau kita mau pergi ke Manang enak ya, pakai GPS ya, nggak tersesat. Orang dulu itu lihat bintang kok, buat penunjuk jalan. Gitu loh. Bahkan mereka untuk menanam sesuatu aja, ini pasti nanam apa, panennya kapan kan lihat. Itu kan semua simbol. Kenapa itu semua simbol? Simbol yang di sana kan itu alam semesta ya, kayak bintang itu terkait dengan ada yang di bumi, koneksi bagaimanapun. Makanya setiap orang itu punya karakter di bulan berapa lahir, ya kan? Itu membawa karakter pada diri. Betul. Itu kan simbol, simbol yang terkoneksi. Benar nggak Pak ya? Maka lahirlah tanggal, bulan apa, tahun berapa dibahas sama Koko. Betul. Artinya bentuk komunikasi semesta itu universal dan bisa dibikin apa aja. Ya salah satunya tadi ya. Nah, kalau kan tadi angka ya. Saya mencoba menarik dalam bentuk simbol. Simbol seperti gini. Kan Tesla itu sendiri bahwa Nikola Tesla lah. Nikola Tesla. Nah, kita bisa membuka alam semesta, kunci alam semesta dengan mempelajari vibrasi, frekuensi dan energi gitu. Nah, beliau pun mengatakan rahasia dari 369. Nah, sebetulnya itu simbol dasar. Simbol dasar itu 369 sebelum lahirnya angka 369 itu ada simbol apa kok? Segitiga, ya, kotak ya, sama lingkaran. Bulat ya. Oke. Kita bahas segitiga, kotak dan bulat ya. Oke. Sebagai contoh ya. Huruf A ada nggak ada muatan segitiganya? Ada, jelas. A kan begini. B begini. B ada dong, setengah lingkaran sama garis. Kotak sama lingkaran kan? Itu semua penggabungan dari ketiga simbol itu sebetulnya mah. Angka 1, angka 2, angka 3 ada dari semua segitiga. Nggak lari dari situ ya. Sekarang garis, segitiga, kotak sama lingkaran. Nah, oke, kita bahas dulu segitiga Pak ya. Nah, segitiga itu disimbolkan itu imajinasi kreatif, ide gagasan yang berhubungan dengan pikiran, itu segitiga. Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Coba buktikan dalam peradaban. Mesir kuno, piramid, dan segitiga. Semua simbol. Nah, dan mereka adalah simbol intelektual, simbol ide gagasan di situ. Oke.
ya kan? Oke. Kan ditemukan kan? Jadi segitiga itu ya artinya ya? Iya. Oke. Itu diciriin dalam apa? Nikola Tesla itu ya? Iya. Itu angka 3. Angka 3. 3 titik. 3 ya, 1, 2, 3 ya, segitiga kan ya? Oke. Nah, segi 4 titik enggak. 6 titik. Dari mana? Dari mana? Kotak itu gabungan 2 segitiga. Berarti ya 3 kali 2. Oke, kan kotak nih. Gabungan. Oh iya, segitiga. Begini ya. Oh iya, paham ya, dibelah Iya kan? tengah-tengah apa? Dibelah tengah-tengah, tapi kan hakikatnya Oh iya itu begini ada ya. Oke. 2 segitiga. Begini Berarti nih, iya. ada segitiga 3 ya. titik kali 2 berapa? 6 titik kan? 6 titik, iya. Iya, Nah, oke. Simbol peradabannya apa? Disimbolkan dengan Ka'bah. Bilang apa sih? Ka'bah ya? Ka'bah. Oke, mohon maaf ya kalau saya itunya. Artinya dari piramida itu simbol intelektual ya, simbol itu apa namanya tuh ide gagasan dan semuanya, imajinasi kreatif, lari ke Ka'bah. Ka'bah itu kan kotak, stabil, maka stabilitas. Orang yang punya ilmu pengetahuan tapi tidak bisa dibikin karya, belum stabilitas, masih asumsi, masih pikiran, masih di otaknya dia ya. Kok mau ngomong apa, ide apa silakan. Tapi bukti nyatanya apa? Karyanya yang mana gitu? Mana? Nah, dilambangkan dengan Ka'bah kan. Nah, karya itu belum ada kebermanfaatan ya. Kan ilmu pengetahuan yang benar itu adalah ketika ide, stabilitas, dan konektivitas pada sesama, itulah karya sebetulnya. Kalau hanya sampai pada otak aja bukan karya. Kalau sampai hanya bikin produk aja belum tentu karya karena belum dinikmati. Maka lari kepada simbol apa? Lingkaran 360 derajat. Itu nilainya berapa 360 derajat? 9. Ini kan bulat nih. Terus 360 derajat. Oke. Dari mana bisa bulat itu? Iya. Dari banyaknya segitiga menghasilkan bulat. Oh iya benar. Oh iya, ada 3 segitiga ya? Iya. Ada 3 segitiga kan? Iya. Benar gak sih? Iya. Benar ya? Iya, tapi kan 300 karena lingkaran. Iya, dia muter ya. 360 derajat. Berarti 3 tambah 6 9. Iya, 360. Maka tercapailah muatan Tesla 369. Oke. Itulah koneksi sebetulnya dari pikiran menjadi karya, koneksi. Oke. Iya. Nah, makanya simbol, kan tadi saya bilang simbol itu adalah logo yang dimodernkan ya. Logo itu adalah simbol yang dimodernkan. Iya. Makanya ini saya buka rahasia kawan-kawan. Kalau mau bikin logo, ada muatan 369. segitiga, kotak sama lingkaran. Itu kekuatannya flow. Iya. Itu yang dimaksud dengan koneksi semesta, itu yang dimaksud dengan simbol. Iya. Bahkan kita kalau sudah bisa koneksi dengan semesta ya, guru kita itu udah bukan manusia lagi ya. Yes. Guru kita itu udah semesta ya. Manusia itu wadah, manifestasi, wadah artinya itulah koneksi hubungannya. Iya. Kalau dalam ajaran kami ini, ajaran leluhur lah, leluhur kita nih, Nusantara ini, kan di Jawa Barat itu ada istilah 3 susunan dasar Sunda makanya. Iya. Itu apa coba? Asah, asuasi. Oke. Kan? Asah itu berarti mengasah otak. Tadi dong, segitiga itu dong. Iya. Asuh itu artinya meneliti ide kita menciptakan karya, asuh dong. Iya. Ngasuh kan gitu. Baru yang terakhir apa? Asih, terkoneksi sama semesta. Jadi orang-orang yang memang berkesadaran adalah punten ya. Orang yang punya asah, ya kan? Kecerdasan, aplikatif, dan dia harus stabil dong. Baru masuk koneksi kebermanfaatan. Itulah kesadaran. Kesadaran itu bukan hanya di sini saja, tapi harus di sini juga. Artinya terkoneksi, membuat karya yang bisa dirasakan. Betul. Ini saya setuju nih ya. Banyak orang tuh mereka tuh belajar berkesadaran, tapi mereka tuh nggak ada actionnya ya. Individu. Itu belum nyampe kesadaran. Itu belum sadar ya. Karena hakikatnya kita tuh terhubung, kan saya bilang. Kita ini dalam keberaturan Tuhan, semua tuh terhubung. Maka mau nggak mau kita harus terhubung sama sesama. Aku buka ya kok ya. Yes. Tuhan itu tidak butuh kita. Mau kita agungkan Tuhan, mau kita besarkan Tuhan, mau kita kecilkan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Tidak akan merubah kebesaran Tuhan. Mau kita tambah agung-agungnya nggak akan mengurangi kok, ya kan? Kesadaran itu, ya kok ya, tentang diri kita
dan koneksi kolektif kita. Jadi Tuhan kembalikan kepada sesamanya. Carilah Tuhan, ya, semesta ini di antara makhluk-makhluknya kok. Jadi kalau kok ingin kita ini terhubung sama Tuhan, bukan nyari Tuhan kemana, nggak ada. Tapi carilah Tuhan di antara mereka. Bantulah fakir miskin, anak telantar, Tuhan ada di situ kok. Kok makan nih, kok makan ya. Cara menemukan Tuhan bagaimana? Dari makanan. Iya. Rasa nikmatnya makan, itu Tuhan di situ bersama kita. Itu wujudnya Tuhan tuh di situ, ada di mana-mana. Kebaikan orang kepada kita, wujudnya Tuhan. Coba jelaskan. Karena kita ini adalah percikan cahayanya kok. Percikan cahaya. Makanya harus mau nggak mau harus saling terhubung. Iya. Ketika kita tidak terhubung dengan percikan itu, jangan-jangan kita sudah keluar dari keberaturan itu. Yang tadi akhirnya susah dewekan, masalah dan sebagainya. Oke. Iya. Nah, artinya mau nggak mau kita pasti terkoneksi. Nah, tinggal bagaimana kita memvibrasikan koneksi itu. Kalau diri kita ini negatif, ya jangan heran sekitar kita negatif. Maka kita perbaiki dulu, makanya di diri itu. Karena diri ini adalah cerminan di luar diri kita. Kalau ada yang nanya nih, kalau ada yang bilang Tuhan itu selain ada di luar gitu ya, di luar kita, Tuhan juga ada di dalam. Menurut Mas Dodo gimana? Iya, selama kita dalam liputannya. Dalam liputan. Iya. Dalam ruang lingkupnya dia. Iya dong. Oke. Ya kan? Artinya diri ini, saya ini adalah Koko juga secara cahaya. Oke. Benar kan? Cuman fisiknya aja beda. Fisiknya aja. Iya. Mas Dodo bewokan, saya kan nggak ada ya. Nah, kadang orang melihat fisiknya. Iya. Bukan pada inti cahayanya. Nah, orang berkesadaran itu kenapa tadi asu asih? Iya. Itu nyampe pada asih. Jadi Tuhan kembalikan lagi kepada. Ini saya ada cerita-cerita supistik ya, cerita gini. Apa tuh supistik? Apa ya? Cerita spiritual deh. Spiritual, gitu. Ada seorang yang merasa dekat dengan Tuhan. Iya. Nah, dia merasa bahwa dialah kekasihnya. Dia tidak butuh manusia. Dia bertapak di sebuah gunung yang sepi, pokoknya nggak ada orang. Iya. Tuhan milikku, gitu kan? Iya. Nah, dia berkomunikasi, ingin berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, kemana? Kok nggak pernah menampakkan maksudnya menampakkan suaramu aja nggak pernah gitu. Terus dia bertahun-tahun lah di cerita itu menunggu, tuh nggak kunjung datang. Akhirnya dia menyerah. Di titik nyerah itu ada suara. Kamu mau mendengar suaraku, kata Tuhan. Kamu mau mencariku, apa kata Tuhan? Carilah aku di antara makhluk-makhlukku. Carilah aku di antara hati-hatinya yang sedang hancur. Balik ke bawah, turun gunung. Aku ada di sana, di mereka. Bukan di sini. Di sini adalah egomu. Karena Tuhan tuh milik semua, bukan dia aja merasa dekat. Kedekatan, kalau kita merasa dekat dengan Tuhan ya, pasti dekat dengan makhluknya kok. Kalau kita merasa dekat dengan sendiri, tidak ada aplikasi ke lapangan, tidak ada asihnya, bukan kedekatan. Ngomong doang gitu ya? Ya iya kok. Omdo ya? Ya maksudnya itu bukan kesadaran. Kurang ya, masih ada yang kurang ya? Betul. Iya. Dan makanya disimbolkan 360 derajat, komplit gitu. Jangan asah aja. Iya. Harus ada asuhnya. Jangan pintar aja, harus ada karya. Iya. Jangan pintar aja sama ada karya, harus ada kebermanfaatan. Oke, makanya kan saya pernah dengar ya ada satu kalimat ya, sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manfaat buat banyak orang lain. Yes. Itu masuk ke dalam sangat. 369 nih sebenarnya ya. Yes. Oh, itu ada pesan tuh, itu simbol juga ya. Asih itu, kita nggak tiba-tiba asih. Kita ngasih harus ada karya juga. Betul dong. Karena gini, kalau kita ngasih aja, mungkin dari warisan, enak kita ngasih. Iya. Kalau habis, makanya berkarya dulu, ciptakan finansial, stabilitas, baru lo berkasih. Iya. Terus tuh ya sirkulasi muter. 360. Iya, muter ya. Kesempurnaan. Iya. 360. Iya, 360 kan 360 kan. Iya. 36 sama dengan 9, 369. Iya. Iya, Dan 9 sama dengan 0. Iya. Nah, sebentar ya Mas Dodo ya. Ini menarik ya. Kalau arti angka 3, 6 dan 9 di numerologi ya. 3 itu tuh angka semangat. 3 itu angka agresif. Agresifnya dalam hal yang positif ya. 3 itu adalah angka bergerak, angka optimis. Makanya sebelum orang mau sukses, pasti dia harus punya semangat. Dia harus punya motivasi dulu.
Orang tiba-tiba tuh langsung sukses. Pakai ini dong. Ya, ini, betul. Kan? Dan kalau banyak klien saya itu kalau mereka konsul ke saya itu kan semuanya kan mereka kan pasti cantumkan kan nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir kan, itu ketahuan semua tuh. Jadi semuanya itu menggunakan simbol angka. Kalau di numerologi itu pakainya simbol angka. Kalau yang di luar numerologi bisa jadi pakainya simbol-simbol yang lain. Ada yang simbol binatang dan segala macam. Ya tergantung dengan kebudayaan masing-masing ya. Nah kalau di saya itu numerologi itu semuanya menggunakan simbol angka. Jadi kalau ada 3, nah berarti 3 ini angka semangat, angka agresif, angka gerak, angka kerja segala macam. Biasanya orang yang punya angka 3, biasanya nih orangnya rajin. Nah habis 3 itu artinya ya kurang lebih ya. Nah ada angka 6, ada angka 6. 6 itu angka uang. Ya berarti kan jadi stabil ya. Yes. Jadi di numerologi angka 6 itu angka uang, angka duit, angka kekayaan. Jadi kalau di yang lain kan mungkin angka uang itu 8 gitu ya. Nah kalau di numerologi bukan 8 tapi angka 6. Ya, angka 6 itu angka kestabilan, bener. Stabil dalam hal apa? Ekonomi. Ya dong, itu kan. Gitu ya. Agar supaya masuk ke dalam angka 9. 9 apa? Nah, angka 9 itu angka kesuksesan, angka keberhasilan. Jadi itu namanya paket lengkap. Nah, itu yang tuh. Maksud saya. Kita nyambung sebenarnya. Ya. Maksud saya gini, banyak cara koneksi dengan semesta. Silakan koneksi